secara naluri mereka masing-masing, secara kodratnya mereka masing-masing akan tergerak untuk mencari yang namanya usaha mengais rezeki untuk kehidupan sehari-hari, keberlangsungan mereka hidup di muka bumi ini. Ini merupakan sunnatullah pada mereka semua. Kaum muslimin rahimakumullah. Islam, dinul Islam, agama Islam yang kita peluk selama ini, agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan perhatian khusus tentang masalah ini. Karena tahu ini sesuatu yang pasti akan dijalani oleh masing-masing insan. Maka dalam Islam, dalam mengais rezeki, dalam berusaha, dalam berupaya, diberi aturan-aturan, diberi norma-norma, etika-etika. Di samping ada anjuran, di samping ada himbauan, ada norma-normanya, supaya seorang muslim secara khusus di dalam mengais rezeki bukan semata-mata terkait dengan urusan materi, tapi lebih daripada itu, sosok seorang muslim dengan upaya dan usahanya dia bisa mengais rezeki yang bernilai ibadah. Dia mengais rezeki bernilai ibadah. Membedakan antara sosok muslim dengan yang non muslim, membedakan antara muslim, manusia yang muslim dengan yang bukan manusia, entah hewan ataupun yang lain-lainnya. Inilah indahnya Islam, inilah agungnya Islam yang wajib untuk kita ketahui, kita hayati, kita resapi, dan kita amalkan bimbingan-bimbingannya. Dalam Islam, kita diperintah untuk bekerja, berusaha, berupaya mencari ma'isyah, bersungguh-sungguh melakukan yang manfaat bagi kita, manfaat bagi agama kita atau duniawiyah kita. Dalam Islam tidak boleh malas, tidak boleh menjadi pengemis peminta-minta. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal, lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang lemah. Masing-masing ada kebaikannya di seorang mukmin. Lalu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan wejangan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh, ihris, bersungguh-sungguh melaksanakan, mengerjakan, melakukan apa-apa yang manfaat bagi kamu. Ala ma yanfa'uka, minta tolonglah kepada Allah dan jangan merasa lemah. Ihris ala ma yanfa'uk. Seorang muslim, seorang mukmin itu dituntut, diwajibkan, diharuskan untuk memiliki kesungguh-sungguhan, semangat melakukan hal-hal yang bermanfaat. Baik manfaat untuk agama kita, dengan kita belajar agama, dengan beramal soleh, bertakwa kepada Allah, ibadah kepada Allah, atau manfaat untuk duniawiyah kita dengan mencari ma'isyah, mengais rezeki,
untuk kemanfaatan duniawiyah kita. Disuruh sungguh-sungguh mempeng dalam mengais rezeki. Tidak boleh bermalas-malasan. Dimohon disertai jangan meminta tolong kepada Allah Azza wa Jal, minta kemudahan kepada Allah Azza wa Jal, dan jangan pesimis, harus optimis, jangan lemah, harus semangat. Itu anjuran Islam. Bimbingan yang lainnya adalah adanya anjuran untuk al-jamalu fi talab, bagus di dalam mengais rezeki. Rasul mengatakan dalam sabdanya, fa-ajmilu fi talab, hendaklah kalian memperbagus, memperindah upaya untuk mencari rezekinya itu. Belum menjelaskan setelah itu, akhdhil halal wa tarkil haram. Yang namanya bagus, baik dalam mengais rezeki, hanya mengambil yang halal, meninggalkan yang haram. Ini bimbingannya berikutnya. Juga dianjurkan untuk mencari usaha-usaha, upaya-upaya yang paling baik, yang paling thayyib. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, isnadnya hasan, dari Rafi' ibnu Khudaij radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qila ya Rasulullah ayyul kasbi atyab. Ditanyakan, wahai Rasulullah, usaha apa yang paling thayyib, yang paling bagus, yang paling halal? Qala, beliau menjawab, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Amalan usaha seseorang dengan tangannya. Dia mencari maisha, mencari rezeki dengan kemampuan tangannya ini. Dan setiap jual beli yang mabrur, yang bagus, yang baik, yang halal. Dijelaskan oleh para ulama dalam syarahnya, yang namanya amal rajul biyadi itu skill, kemampuan seseorang mencari usaha dengan tangannya. Entah itu membuat sesuatu, makanan, kue-kue, atau menjahit sesuatu. Al-muhim menggunakan tangannya ini. Tangannya sendiri. Ya ada mesin juga nggak ada masalah Pak. Tangannya mengoperasikan mesin. Jahit itu kan tangannya sendiri, sama kaki juga pakai. Bikin sesuatu, produksi apa gitu dengan kemampuan tangannya sendiri. Dan setiap jual beli ada kata-kata harus mabrur, jual beli yang baik, yang bagus, yang halal. Diminta untuk mencari ayyul kasbi atyab, usaha yang thayyib. Di sini disebutkan dua. Apakah yang lain penting nggak boleh? Jawabannya boleh. Yang penting halal. Cuman dalam pandangan Islam yang namanya mengais rezeki ada tingkatan-tingkatan dari sisi kebagusannya dan kehalalannya. Ada yang sangat dianjurkan thayyib, ada yang halal tapi kurang bagus. Hal-hal yang dicontohkan dalam mereka yang bersentuhan dengan perkara-perkara yang agak bau dan segala macamnya begitu. Halal sih, cuman kurang thayyib. Barakallahu fikum. Ada pembahasan di kalangan para ulama kita, usaha apa yang paling afdal. Ada yang mengatakan cocok tanam. Ada yang mengatakan tadi produksi, usaha sendiri dengan tangannya sendiri. Ada yang mengatakan berniaga.
jual beli, jadi pedagang. Ada yang mengatakan mengembalakan kambing, peternakan. Masing-masing bawa argumentasi. Kalau yang terkait dengan jual beli, riwayat ini yang tadi saya bacakan. Kalau terkait dengan usaha dengan tangan sendiri, produksi sesuatu dengan riwayat ini. Terkait dengan peternakan, mereka mengatakan Rasul dulu SAW sebelum diangkat sebagai Nabi, sebagai pengembala kambing. Dia mengatakan jahit itu lebih bagus. Ada dulu di kalangan Nabi kita di zaman dahulu tukang jahit. Ada yang mengatakan tukang kayu. Jika ada seorang Nabi yang juga tukang kayu, pandai besi. Al-Bahim masing-masing menyebutkan profesi-profesi yang ada dikarenakan ada dari kalangan Nabi-Nabi sebelum kita yang melakukannya. Gitu, nah, ada salah seorang ulama kita yang memberikan tarjih gitu ya. Tarjih ini karena sama-sama bagus ini. Yang usaha yang lebih afdal itu usaha yang paling manfaat, yang paling maslahat untuk masing-masing insan sesuai dengan skillnya sendiri-sendiri. Diambil dari sabda Rasul SAW, ihris ala ma yanfa'uka. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh mengerjakan yang manfaat bagi kamu. Maka usaha yang paling afdal, yang paling manfaat bagi kamu, yang paling maslahat bagi kamu. Dan skill kemampuan masing-masing orang beda-beda. Yang ini di dunia pertanian, perladangan, persawahan, ada yang padi, ada yang bawang, ada yang kentang. Itu yang afdal bagi mereka. Yang ini dalam dunia peternakan, ada yang ternak ayam, ternak kambing, ternak sapi. Kalau di sana ternak onta, itu manfaat bagi dia. Ada skillnya dia mau bikin sesuatu, jahit, maka jahit bagi dia bagus. Ada yang skillnya pertukangan, itu manfaat bagi dia. Ada yang memang seorang tajir melintir lagi, saking soginya nih lagi, saking kayanya sampai muter-muter ya kan. Tajir melintir, itu yang afdal bagi dia. Yang penting halal. Yang penting halal. Sehingga dipersilakan dalam Islam masing-masing kita untuk menunjukkan kemampuan masing-masing dalam mencari usaha dengan bidangnya masing-masing. Geluti, tekuni, lanjutkan, optimis jangan pesimis, yang penting halal. Itu yang paling manfaat bagi dia insyaallah ta'ala. Intinya adalah diminta untuk mencari rezeki. Tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh menjadi pengemis, meminta-minta. Itu Islam.